mengungkap fenomena bullying di tempat kerja global, Asia, dan Indonesia. Apakah Anda pernah merasa tertekan atau tidak dihargai di tempat kerja? Bullying di dunia profesional bukan hanya masalah di negara barat, tetapi juga meresap ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana perundungan ini muncul dalam berbagai bentuk, dampaknya terhadap kesehatan mental, serta produktivitas kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Temukan juga bagaimana budaya yang berbeda memengaruhi cara kita memahami dan menangani bullying di tempat kerja. Ini adalah masalah global yang perlu perhatian kita semua. Fenomena bullying di tempat kerja pertama kali mendapat perhatian besar di Eropa pada awal 1990-an, khususnya di negara-negara Skandinavia, seperti Swedia. Di sana, istilah mobbing pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti, Lehman, untuk menggambarkan perilaku ini. Konsep bullying kemudian menyebar ke Amerika Utara dan negara-negara barat lainnya. Secara umum, bullying di tempat kerja melibatkan perilaku negatif yang dilakukan secara berulang. Dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, fenomena ini bukan hanya sekadar kejadian satu kali, tetapi sebuah pola yang berulang-ulang terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa prevalensi bullying di negara-negara barat berkisar antara 10 hingga 15% di berbagai sektor pekerjaan. Beberapa sektor yang paling sering terpapar adalah sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan publik, di mana tingginya stres kerja dan ketidakpastian sering menjadi pemicu utama. Di Asia, fenomena bullying di tempat kerja mulai dikenali setelah berkembangnya pemahaman tentang kesehatan mental kerja. Meskipun terbilang terlambat dibandingkan dengan negara-negara barat, masalah bullying di Asia tetap menjadi isu besar. Di Jepang, istilah power harassment menggambarkan perilaku bullying yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Sementara di Korea Selatan, fenomena yang disebut gapjil menggambarkan bagaimana atasan memanfaatkan posisi kekuasaannya untuk merendahkan karyawan. Di India, penelitian mengungkapkan bahwa sekitar 42-55 pekerja pernah mengalami bullying. Budaya patriarkis dan sistem kasta yang masih kuat di banyak tempat kerja di India seringkali membuat perilaku bullying dianggap wajar, bahkan sebagai bagian dari proses inisiasi dalam pekerjaan. Di Indonesia, fenomena bullying di tempat kerja baru mulai mendapat perhatian beberapa tahun terakhir. Seiring dengan semakin besarnya perhatian terhadap kesehatan mental di dunia kerja di Indonesia, budaya yang mengutamakan keakraban dan tegur sapa seringkali membuat bullying dibungkus dengan cara yang lebih halus, seperti candaan yang menyakitkan. Banyak pekerja yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban bullying karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari budaya kerja yang biasa. Perundungan semacam ini seringkali sulit dideteksi karena terkesan seperti lelucon biasa, namun dampaknya bisa sangat merusak. Selain itu, di beberapa instansi pemerintahan dan perusahaan dengan hubungan patronase yang kuat, banyak pekerja yang merasa takut melapor, terutama jika pelaku bullying adalah atasan mereka. Bullying di tempat kerja dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang bersifat verbal, seperti penghinaan atau sindiran yang merendahkan harga diri korban. Ada juga bullying fisik, meskipun ini lebih jarang terjadi. Selain itu, ostracism atau pengucilan adalah jenis bullying yang juga cukup umum, di mana seseorang sengaja diabaikan atau dijauhi oleh rekan-rekannya. Yang terbaru adalah cyberbullying, di mana perilaku merendahkan dilakukan melalui media digital. Masing-masing jenis bullying ini memiliki dampak yang berbeda pada kesehatan mental korban. Bullying verbal dapat merusak harga diri dan meningkatkan kecemasan. Sementara pengucilan sosial dapat mempengaruhi rasa keterhubungan korban dengan rekan kerja, yang pada gilirannya bisa menurunkan motivasi kerja. Bullying di tempat kerja tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa korban bullying sering mengalami stres yang berat, kecemasan, bahkan depresi. Beberapa orang merasa terperangkap dalam situasi tersebut, tanpa tahu bagaimana cara keluar, dan ini bisa menurunkan rasa percaya diri mereka. Selain itu, korban bullying cenderung merasa tidak aman di tempat kerja, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan fokus. Dan pada akhirnya, produktivitas mereka menurun. Tidak jarang, korban bullying memutuskan untuk keluar dari pekerjaan mereka, karena tidak tahan dengan tekanan yang dialami. Ada beberapa faktor yang dapat memperburuk bullying di tempat kerja.
Salah satunya adalah ketidakamanan kerja. Ketika perusahaan sedang dalam kondisi restrukturisasi, atau ketika pekerjaan terasa tidak stabil, tekanan dari atasan dan rekan kerja semakin meningkat, sehingga menciptakan kondisi yang lebih rentan terhadap bully. Selain itu, gaya kepemimpinan yang terlalu otoriter dapat memperburuk situasi ini, di mana atasan merasa punya hak untuk memperlakukan bawahannya dengan buruk. Selain itu, kurangnya dukungan organisasi terhadap kesejahteraan mental pekerja seringkali membuat pelaku bullying merasa tidak ada konsekuensi terhadap perbuatan mereka, yang semakin memperburuk suasana di tempat kerja. Di negara-negara barat, masalah bullying di tempat kerja telah menjadi isu utama dalam banyak penelitian dan kebijakan. Di Amerika Serikat, meskipun belum ada undang-undang federal yang melarang bullying di tempat kerja, banyak negara bagian yang mulai mengajukan RUU untuk melindungi pekerja. Di Eropa, beberapa negara seperti Swedia dan Prancis sudah memiliki regulasi yang jelas untuk menangani masalah ini. Di sektor kesehatan, misalnya, laporan menunjukkan bahwa bullying sangat umum terjadi antara rekan sejawat atau antara atasan dan bawahan, dan ini dapat menurunkan kualitas perawatan yang diberikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, bullying juga mulai beralih ke dunia maya. Cyberbullying atau perundungan di dunia digital terjadi ketika seseorang menjadi sasaran penghinaan atau penyerangan melalui email, media sosial, atau pesan instan. Cyberbullying ini seringkali lebih sulit untuk dideteksi karena seringkali dilakukan secara anonim dan dapat tersebar dengan cepat. Perundungan semacam ini bisa sangat merusak karena korban merasa terisolasi dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Biasanya, perundungan di dunia maya juga tidak terdeteksi dalam laporan internal perusahaan, karena banyak yang merasa ini bukan masalah nyata. Banyak perusahaan, terutama yang berskala internasional, mulai membuat kebijakan anti-bullying untuk melindungi kesejahteraan mental karyawan mereka. Kebijakan ini meliputi pelatihan untuk karyawan tentang bagaimana mengenali bullying dan cara melaporkannya secara anonim. Organisasi juga menyediakan saluran pelaporan yang aman untuk memastikan korban merasa nyaman untuk berbicara, tanpa takut dibalas dendam. Intervensi ini bertujuan untuk mengurangi perundungan dengan cara yang lebih terstruktur, termasuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi bagi pelaku yang terbukti bersalah. Di Asia, tantangan terbesar dalam menanggulangi bullying adalah budaya yang cenderung menghindari konfrontasi langsung. Banyak pekerja merasa malu atau takut melapor karena khawatir akan dihukum atau diperlakukan lebih buruk oleh atasan mereka. Budaya yang sangat hierarkis ini seringkali membuat korban merasa tidak memiliki kekuatan untuk menentang perilaku yang merugikan mereka. Namun, generasi muda yang lebih terpapar pada wacana global kini mulai lebih vokal dan terbuka untuk melawan perundungan di tempat kerja. Mereka lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih berani berbicara tentang masalah ini di tempat kerja. Salah satu kesalahpahaman umum di tempat kerja adalah bahwa bullying dianggap sebagai bagian dari gaya kepemimpinan yang tegas atau otoriter. Banyak orang yang berpikir bahwa memperlakukan karyawan dengan keras adalah cara untuk menunjukkan kekuatan atau mendapatkan hasil. Namun, ini seringkali berujung pada perundungan yang merugikan dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Perbedaan utama antara gaya kepemimpinan yang efektif dan bullying terletak pada niat dan dampaknya. Kepemimpinan yang baik adalah tentang memotivasi dan memberi dukungan, bukan merendahkan atau menghukum karyawan. Meskipun masih belum banyak peraturan yang mengatur bullying di tempat kerja, beberapa perusahaan multinasional dan badan usaha milik negara BUMN di Indonesia mulai menerapkan sistem whistleblowing untuk melaporkan perundungan secara anonim. Selain itu, regulasi seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. tahun 2018 yang mengatur tentang kesehatan mental pekerja juga memberikan landasan untuk pencegahan bullying. Namun, kesadaran masyarakat dan perusahaan akan pentingnya mengatasi bullying masih harus ditingkatkan, terutama dalam hal pelaporan dan pengawasan. Media telah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bullying di tempat kerja. Dengan semakin banyaknya laporan dan diskusi mengenai perundungan di media, masyarakat mulai lebih sadar akan masalah ini dan pentingnya melaporkan perilaku semacam itu. Beberapa kasus yang viral di media sosial juga membantu membuka mata banyak pihak tentang dampak bullying. Semakin terbuka percakapan mengenai bullying di tempat kerja,
juga membantu para korban merasa lebih didukung dan berani untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Budaya sangat memengaruhi bagaimana bullying dipersepsikan dan ditanggapi di tempat kerja. Dalam budaya yang lebih terbuka dan egaliter, seperti di banyak negara barat, perundungan seringkali dianggap sebagai masalah serius yang harus segera diatasi. Sementara itu, di negara dengan budaya yang lebih hierarkis, seperti di banyak negara Asia, bullying mungkin dianggap sebagai bagian dari proses kerja, atau bahkan sebagai bagian dari cara mendisiplinkan pekerja. Penting untuk memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi persepsi kita terhadap bullying, agar pendekatan solusi dapat lebih efektif di berbagai wilayah. Untuk mengatasi bullying di tempat kerja, kita perlu pendekatan multilevel yang melibatkan individu, kelompok, dan organisasi. Pada tingkat individu, pelaku dan korban harus diajak untuk memahami dampak bullying dan mencari solusi bersama. Pada tingkat kelompok, penting untuk membangun budaya saling menghormati dan mendukung. Sementara itu, pada tingkat organisasi, perusahaan harus memastikan ada kebijakan yang jelas mengenai anti-bullying dan sistem pelaporan yang aman. Dengan pendekatan yang menyeluruh, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif, di mana setiap orang merasa dihargai dan tidak takut untuk bekerja. Jangan biarkan perundungan merusak hidup dan karier Anda. Jika Anda merasa menjadi korban, langkah pertama adalah berbicara. Laporkan dengan percaya diri, karena setiap suara yang berani akan membantu menciptakan perubahan positif. Ingat, Anda tidak sendiri dalam perjuangan ini. Mari kita bersama-sama melawan bullying di tempat kerja. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami bullying, jangan takut untuk berbicara dan mencari dukungan. Dengan lebih banyak orang yang peduli dan berbicara tentang masalah ini, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat untuk semua.